Oke. Jangan lupa cek buku. Iya. Ada suara. Gua pulang duluan ya. Cabut. Jalan. Nah. Jadi ini tuh gue sama teman gue barusan aja beli motor. Nah sebelumnya motor gue tuh itu Honda Beat. Nah sekarang udah berubah jadi R15. Oke. Kok bisa sih gue dapetin motor ini? Kayak gimana ceritanya? Oke, jadi cerita ini cukup singkat, jelas, dan padat. Semua berawal dari sini. Ini teman gue, namanya Charlie. Jadi waktu itu dia lagi tidur, terus mimpi ngendarin motor idamannya. Ya, Ninja RR 2 tak. Nah, ini anak seneng banget sama motor antik. Terus, ya pasti kalian bingung kok bisa dari tidur tiba-tiba punya motornya. Nggak sesimpel itu. Jadi waktu pas lagi tidur, dia tiba-tiba udah dibangunin aja sama temannya, namanya Raffi. Dan dia baru ingat kalau misalkan si Charlie punya kerjaan yang belum kelar. Iya, gawean gua. Oke, jadi sekarang langsung balik aja ke apartemennya si Charlie. Nah, jadi kalau misalkan dia di kosannya si Raffi itu biasanya kalau misalnya lagi ngerjain suka nggak konsen, jadi dia pindah ke apartemennya lagi. Oke, jadi kita sekarang ada di apartemennya si Charlie. Nah, jadi si Charlie ini lagi ngerjain sesuatu, tapi tiba-tiba sayangnya saudara-saudara dia marah-marah karena laptopnya rusak. Akhirnya dia nyoba nelpon gua, ya itu gua Wandok. Nah, terus dia nelpon, terus akhirnya gua ngangkat, terus ya gua OTW ke sana. Ya emang nih anak parah banget. Soalnya gua lagi tidur siang terus disuruh ke sana, cuman buat benerin laptop doang. Tapi ya udahlah ya, gua gasken aja gitu kan. Ya, ini tetangganya si Charlie, namanya Raja. Ya nih anak sih emang konyol, terus juga pengen tampol gitu rasanya kalau misalnya ngeliat dia. Nah, terus si Raja bilang, "Bang, ngapa lu bang?" Oh. Udah, habis itu balik lagi, kan ngedel. Nah, terus nggak lama kemudian si Charlie nungguin gue datang gitu, maksudnya habis itu nunggu akhirnya gue datang juga ke Charlie. Terus karena gue pakai masker gue bilang habis itu si Charlie nggak denger. Nah, habis itu laptop lu kenapa? Nah, terus Charlie bilang laptopnya rusak kan. Nah, habis itu ya udah gue coba benerin kan, gue koplek gue benerin, gue berkabrik, gue tampol laptopnya. Habis itu nah, Ini mah emang harus ganti. Harus ganti. Iyalah. ya udah, terus si Charlie tuh mempertimbangkan beli atau enggak gitu kan. Jadi dia ganti laptop. Gue pengen laptop yang speknya kayak gini. Gini. Udah habis itu kan nyari si Charlie nyari itu di HP-nya, nyari laptop, terus cari banyak banget kan. Ya udah akhirnya nggak ketemu, minta gua yang nyari gitu loh. Why gitu. Nah, habis itu gua cari terus kan. Ya udah gua scroll aja itu, gua asal aja pilih, tapi ya jelas speknya bagus dong. Nah, habis itu gua ketemu nih yang sesuai sama si Charlie, Asus Zephyrus M15. Nah, ini gua suka nih katanya si Charlie. Nah, ya udah keesokan harinya di kosan si Raffi, si Charlie mikir kan kalau dia tuh nggak punya motor, nggak perlu motor juga, tapi laptopnya rusak. Gimana? Jadi antara kedua itu perlu beli yang mana dia? Bingung gitu loh. Laptop yang kita review kali ini ialah Zephyrus L15. Nah, lalu ini kenapa kita pakai Arrow? Yang bikin kerennya lagi yaitu dengan spesifikasinya i7 generasi ke-10 dan menggunakan RT. Oh, tapi ini memang konsolnya itu udah nggak ada lagi barangnya gitu. Jadi ya Dengan display memiliki 240 refresh rate dan pokoknya cocok banget buat melakukan semua kegiatan, terutama di gaming ya. Ini tuh bener-bener gila gitu. Duh, rendang apa bakso ya? Salah skrip, ulang. Duh, laptop apa motor ya? Nah yaudah tuh, si Charlie mikir kan antara kedua itu mending yang mana. Lagian dua-duanya kan juga butuh, bocah nggak punya motor. Nah laptop juga rusak gitu loh. Wan, gue mending beli motor apa beli laptop ya? Ya kalau gua saranin sih mending beli laptop aja gitu kan, soalnya kalau masalah motor udahlah pinjem punya gua aja, gampang kok. Cocok tuh, lu kan lagi libur, Wan. Iya, gua juga lagi libur. Hah? Serius lu? Ya serius lah ya, kali bercanda gua. Oh, lu kayak kanebo kering. Ya udah, terus setelah berbincang-bincang akhirnya si Charlie beli juga nih. Dia pesan langsung di tempat gitu kan. Nah, habis itu Kang Paket dateng gitu. Kang Paketnya kok bule gitu loh. Keren amat, cuy.
Misi paket. Oh iya mas. Iya nih. Paket saya. Iya, atas nama Charlie. Lewat situ aja mas. Situ. Oh, oke. Atas nama Charlie ya. Oh iya benar, Charlie. Oke. Kasih banyak ya mas. Iya sama-sama. Ganti mas. Iya. Nah, terus pas udah dapet laptop ini, si Charlie mulai makin pede kan tuh. Terus juga mulai produktif lagi, mulai kerja lagi, terus nge-freelance gitu kan. Terus sama ya dia main game, terus juga mabar sama teman-temannya, terus juga ya mulai ikut-ikut turnamen gitu kan. Turnamen game, terus ya menang dapat duit, terus kerja-kerja dapat duit gitu. Nah, terus tibalah 1 bulan kemudian si Charlie nelpon gua nih. Halo, Wan. Gua mau balikin motor. Gua udah selesai nih pakai motor lu. Ih, udah nggak apa-apa. Sini aja serius. Iya. Gua tungguin depan rumah. Nah, yaudah kan tuh gue OTW nih ke kosannya si Raffi. Nah, terus gue nggak tahu si Charlie ini udah beli motor ternyata guys. Dia tuh beli Ninja RR 2 tak. Nah, ini tuh yang dia pengen beli-beli nih dari lama gitu kan, dari yang mimpi dia tadi. Terus juga dia ya setelah sekian lama nggak punya motor kan biasanya naik Gojek atau enggak nebeng temen gitu kan. Nah, akhirnya punya motor juga tuh. Nah, gue udah deket nih sama kosannya si Raffi. Lagi di jalan gua sama si Rapi gitu, OTW nih pakai motornya si Rapi. Terus udah nyampe gua standarin dulu atau kalau mau turun lah. Nah, terus matiin motor. Terus akhirnya gue tanya, ini motor siapa? Motor siapa nih? Motor gua. Gimana nih bro motor gua? Setelah berbincang bersama Mas Charlie gitu kan. Nah, ternyata ini motornya si Charlie cuy. Nah, dia tuh baru beli gitu kan. Nah, terus dia balikin kunci ke gua, tapi kok kuncinya 2. Gua bingung, ini kunci apaan? Gua kira kunci apartemen. Taunya gua kan minjemin motor Beat, tapi kok dibalikin 1 kunci lagi. Kuncinya kunci Yamaha gitu. Terus dia bilang dia mau ngasih motor buat gua karena udah minjemin motor selama sebulan gitu kan. Buset, ini mah rezeki nggak kemana bos. Terus gue pakai kan ini, wah gila ini. Gue yang biasa pakai motor Matic gitu kan, dikasih motor beginian, wah gila gitu cuy. Oke, itu tadi cerita teman gue buat dapetin laptop ini. Nah, sekarang laptopnya udah ada di depan gue. Oke, jadi untuk laptop ini ya, gue jujur aja nih, dari semua laptop gaming yang udah gue coba, kayak misalnya di video-video gue sebelumnya lah gitu kan, ini laptop yang menurut gue paling the best lah gitu. Kenapa gue bilang paling the best? Soalnya ini bener-bener memenuhi kebutuhan gue ya. Karena gue tuh kan sering main game FPS. Nah, gue tuh perlu refresh rate yang tinggi. Ini yang paling penting buat gue. Jadi refresh rate-nya di laptop ini tuh 240 Hz ya, which is itu bener-bener tinggi dibanding kalau misalkan kalian main di 60 Hz atau ya di sekitaran segitu. Nah, kalau yang waktu sebelumnya gue udah bilang bagus itu yang Tough Gaming ya, itu 144 Hz. Nah, yang ini lebih gila lagi, 240 Hz. Makanya gue bilang paling the best gitu kan. Terus udah gitu spesifikasinya. Nah, spesifikasinya ini gue suka banget karena dia tinggi juga dari yang prosesornya Core i7 yang generasi 10, terus juga pakai RTX 2070 kan. Nah, itu ya udahlah nggak usah ditanya gitu kan kalau buat mainin game atau software yang berat gitu. Nah, terus juga apalagi ya, portnya. Macam-macam portnya gini. Kan ada USB 2 di sini, terus ada USB Type C di sini 1, terus USB yang biasa di sini ada 1, terus ada HDMI, terus juga ada colokan buat Ethernet. Nah, salah satu hal yang paling penting buat gue kalau misalkan pakai laptop gaming yaitu Ethernet ya, Ethernet. Kenapa harus Ethernet? Karena ya namanya gaming tuh minimal ada Ethernetnya buat gua. Kenapa? Soalnya kalau pakai WiFi itu suka apa ya, paket lossnya gitu suka naik turun gitu. Udah gitu sinyalnya kan kadang bisa melemah, bisa ya kuat juga, kadang melemah juga. Jadi nggak stabil gitu. Nah, makanya kenapa gua lebih milih yang pakai Ethernet begitu. Kalau misalkan orang kan biasanya ada yang lebih simple, milih yang lebih simple pokoknya. Ya kalau gua begini gitu modelannya. Nah, terus juga layarnya ini gede. Nggak kayak yang biasanya ya. Ini untuk laptop ini layarnya lumayan gede. Jadi ya cukup lah kalau misalkan buat kalian main game di laptop ini, nggak usah beli monitor tambahan gitu. Nah, terus juga laptop ini ya
udahlah the best pokoknya. Cuman satu, harganya ya mahal tetap. Ya cuman worth it lah dengan harga segitu. Cuman kalau misalkan kalian pengen apa ya, mungkin ada beberapa dari kalian mending rakit PC. Mending rakit PC. Ya itu terserah kalian sih. Kan namanya laptop kalau misalnya mahal itu kan karena dia diciptakan untuk ya portable, bisa dibawa kemana-mana. Udah gitu speknya di sini juga tinggi gitu, sama kebutuhannya di sini kan semuanya terpenuhi. Nah makanya bisa mahal juga gitu. Ya pokoknya ini di 2020 laptop paling the best yang gue cobain. Yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Yeah.